Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Pentakosta merupakan hari di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus yang melawat dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus adalah roh yang janjikan Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid untuk memberikan kepada mereka kuasa. Bahkan sebelum-sebelumnya Tuhan juga pernah berbicara bahwa ia akan berikan roh penghibur, yaitu roh Allah sendiri. Nah, saudara Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus dicurahkan, ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari hari ini yang kita simpulkan dalam satu tema, mujizat Pentakosta. Nah, ketika Pentakosta terjadi, tidak sedikit orang yang meremehkan. Ada yang mengatakan, wah mereka sedang minum, sedang mabuk oleh anggur. Ya, jadi ketika Pentakosta terjadi sendiri, ada orang yang sudah meremehkan kehadiran Roh Kudus. Bahkan sampai hari ini tentu ada saja orang-orang yang tidak mempercayai Roh Kudus dan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Nah, berkasih Tuhan Yesus, apa yang bisa menguatkan hati kita bahwa Roh Kudus itu telah dicurahkan dan kuasanya sungguh luar biasa yang akan memimpin, menuntun, menolong kita sampai hari ini. Mari kita melihat beberapa hal yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama, ketika Roh Kudus dicurahkan, dalam ayat yang kedua dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Ada bunyi seperti tiupan angin yang keras, yang kencang, yang bukan saja didengar oleh para murid, tetapi juga oleh orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga orang jadi bingung, sebenarnya dikatakan dalam ayat yang ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi terjadi suatu peristiwa yang luar biasa atas alam tentunya. Nah, saat ini ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, saudaraku yang kasih Tuhan, apakah Roh Kudus bisa bekerja atas alam ini? Apakah kuasanya juga menyangkut alam ini? Tentu iya. Ketika Roh Kudus curahkan, Tuhan bekerja atas alam. Roh Kudus bekerja atas alam. Ada suara seperti tiupan angin keras, tetapi tidak ada angin. Setelah Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid, dan kemudian ada lidah-lidah api di antara para murid-murid Tuhan Yesus yang kemudian menandakan bahwa mereka telah dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus itu nyata, bukan hanya pada pribadi, tetapi juga atas alam ini. Kita bisa meminta Tuhan bekerja atas alam ini. Ketika ada suatu hal terjadi, kita bisa minta Tuhan campur tangan atas alam ini. Jadi kuasa Tuhan itu luar biasa. Bukan saja terjadi di zaman Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Bukan saja terjadi di masa yang lampau di dalam perjanjian lama, ketika Musa membelah laut terbelah. Tetapi sampai hari ini kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus juga berkarya atas alam ini. Tuhan bisa mengendalikan alam. Ya, karena itu apapun yang sedang terjadi di dunia ini, kita bisa berdoa minta agar Tuhan campur tangan atas alam kita ini. Yang kedua, apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Mujizat apa yang terjadi? Yang kedua, kita bisa melihat di sana Roh Kudus dicurahkan pada waktu yang tepat. Ya. Jadi mujizat apa yang ada di sana? Jadi mujizatnya adalah waktunya tepat. Ya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, dikatakan dalam ayat yang kelima, waktu itu berkumpul atau diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi waktunya itu tepat, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, timingnya pas. Ada orang-orang saleh, orang Yahudi yang saleh yang berkumpul di kota itu. Ya. Jadi kenapa saya katakan pas? Karena kalau kita mengikuti bagian berikutnya, orang-orang inilah yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertobat. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan tentunya
Melalui peristiwa ini, Injil menyebar dengan luar biasa ke seluruh bumi. Karena orang-orang saleh ini membawa berita Injil itu ke tempat asal mereka tinggal. Ya, jadi Tuhan bekerja dalam waktu yang tepat. Jadi Roh Kudus bekerja tepat waktu. Ya. Saat ini mungkin kita sedang berdoa, bergumul untuk sesuatu hal. Tetapi nampaknya jawaban Tuhan sampai hari ini belum terjadi. Sepertinya Tuhan tidak mendengar atau tidak menjawab doa kita sampai hari ini. Jangan putus asa. Jangan berkecil hati. Karena kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Dia tahu saat yang tepat, timing yang tepat untuk kapan menolong kita. Karena itu jangan khawatir, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, waktu kita mungkin bagi kita terlambat, tetapi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, dan tidak ada yang terlalu cepat bagi Tuhan. Waktunya selalu pas. Roh Kudus bisa bekerja tepat pada waktunya. Kita terkadang buru-buru, kita mintanya cepat, tetapi Tuhan tahu kapan waktu yang pas untuk menolong kita. Misal saja seperti ini, kita memerlukan sesuatu. Bisa saja Tuhan mengirim orang-orang pada waktu yang tepat untuk menolong kita. Tidak kebetulan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada orang-orang yang Tuhan kirim, ada hal-hal yang terjadi sehingga kita bisa melalui setiap pergumulan persoalan kita itu dengan baik. Seperti halnya peristiwa Pentakosta, waktunya begitu tepat. Ya. Dan saya percaya ini bukan terjadi kebetulan, tetapi semua direncanakan oleh Allah sendiri. Kapan waktunya Roh Kudus dicurahkan? Yaitu saat orang banyak, orang saleh berkumpul di Yerusalem. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, kita bisa berbicara tentang waktu. Kapan Tuhan melawat kita, kapan Roh Kudus bekerja. Karena Dia tahu waktu yang pas, kapan untuk menolong kita. Jadi jika doa kita belum dijawab sampai hari ini, jangan putus asa. Jangan kecewa, karena Tuhan tahu kapan waktunya untuk menolong kita. Roh Kudus tahu kapan waktunya kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pikirkan ada hal-hal yang terjadi yang nampaknya kebetulan. Tetapi sebenarnya itu tidak kebetulan. Karena Tuhan tahu kapan waktunya untuk berkarya dalam kehidupan kita. Karena itu bergantunglah pada pimpinan Roh Kudus. Jangan berjalan menurut keinginan kita sendiri. Jangan berjalan menurut pikiran kita sendiri. Tapi mari kita bergantung pada Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam dunia ini. Mari kita bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Kita bergantung pada pimpinan Tuhan. Lewat doa-doa kita, lewat penantian kita pada karya Tuhan, sehingga waktu yang tepat kita akan mendapat mujizat dan lawatan Tuhan melalui karya Roh Kudus. Dan yang ketiga, apa yang terjadi ketika Pentakosta? Ketika Pentakosta terjadi, orang biasa jadi luar biasa. Para murid adalah orang-orang Galilea. Di zaman itu orang Galilea mungkin dipandang sebelah mata karena mungkin latar belakang mereka. Jadi orang-orang di Yerusalem menganggap orang Galilea itu adalah orang-orang biasa. Sehingga ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain dan berbicara dengan hikmat yang luar biasa. Hal itu membuat mereka menjadi bingung. Apa yang terjadi pada orang-orang ini? Mengapa mereka bisa seperti itu? Ya, di sini saya mengatakan orang biasa jadi luar biasa. Dan kita tahu kemudian Rasul Petrus yang mungkin dengan gayanya, tapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ia berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Dicatat dalam Alkitab ada 3.000 orang percaya ketika dia berkhotbah. Luar biasa, orang biasa jadi luar biasa. Tapi yang kasih Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, mungkin kita merasa, wah saya ini orang biasa, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja melalui kehidupan kita, hal-hal luar biasa bisa terjadi. Karena itu, jangan kita berkecil hati. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Sehingga kita pribadi-pribadi yang biasa ini
menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa oleh campur tangan Roh Kudus. Roh Kudus bisa memimpin kita. Roh Kudus bisa memberikan kita kuasa. Sebagaimana dijanjikan Tuhan Yesus sendiri, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan akan memberikan kuasanya itu bagi kita. Dalam menjalankan pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini, mungkin kita merasa kecil hati, kita merasa lemah. Tetapi ingat, Roh Kudus adalah Roh Allah. Ketika Roh Kudus menyertai kita, perkara-perkara besar bisa terjadi. Karena itu jangan berkecil hati. Ingat bahwa Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan luar biasa itu. Sehingga dalam keterbatasan kita, dalam kemampuan kita yang tidak seberapa, pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Orang biasa jadi luar biasa ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Dan ketika Roh Kudus memenuhi kita sekalian, kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Mungkin kita berkata, saya tidak pandai bicara. Tapi ketika Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memimpin kita akan berkata-kata sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kita akan lebih berhikmat dari orang-orang berhikmat. Kita akan lebih bijaksana daripada orang-orang bijak dalam dunia ini. Karena Roh Allah sendiri memenuhi kehidupan kita. Sekali lagi, jangan berkecil hati. Mungkin orang akan mencibir begini dan begitu. Tetapi ingat, Roh Kudus adalah Roh yang luar biasa. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang telah dicurahkan bagi kita. Karena itu mari kita memohon Tuhan untuk memenuhi hidup kita dengan Roh-Nya yang kudus. Kita memohon Roh Kudus campur tangan selalu dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Sehingga hal-hal besar akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan juga dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus, sejak Roh Kudus dicurahkan, ada mujizat-mujizat yang terjadi. Tentu juga sampai hari ini mujizat-mujizat itu tetap terjadi. Asal kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, asal kita berjalan dalam tuntunannya, dan tentu janji Tuhan pasti digenapi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Perkara-perkara besar akan terjadi kalau kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya firman ini menjadi berkat dan memimpin kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.